حول ولا قوة إلا بالله. أمسينا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu yang lalu kita membahas surat Al-Ikhlas. Oh, Al-Lahab. Apa surah Al-Lahab? Apa ya? Insyaallah. Nanti dicoba sholat zuhur nanti yang biasanya menyampaikan tukar dengan surah Al-Lahab. Rakaat kedua hari ini kita berada di surah An-Nasr. Ya, dia ada variasi dia. Jangan dia Kenapaina keduanya full. Ya. Jadi supaya ada perubahan, ada perbedaan, ada perubahan. Ya. Kemudian insyaallah akan ada ilmu baru ataupun keimanan, ya, menambahkan keimanan kalau kita membaca surat-surat yang lain. Surat An-Nasr. An-Nasr berasal dari perkataan Nasara yansuru nasran. Nasrun artinya pertolongan. Ya. Surah Nasr artinya surah apa? Pertolongan. Pertolongan. Mau ditolong oleh Allah, Bu? Semua ya. Nabi juga demikian. Setelah beliau berjuang mati-matian, ya, selama berapa tahun berjuang menjadi Nabi dan Rasul? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ya, perjuangan Rasulullah luar biasa, tidak digaji bagi Nabi. Ya, tidak digaji sendiri. Ya, kalau zaman sekarang berdakwah itu enak, sudah tiap bulannya dapat gajian, kalau datang dapat air, gitu ya. Tempatnya enak, ada AC, ada listrik, duduk di kursi, gitu ya. Sambut, wah, nanti disambut dengan patungan, ya, dengan batu, ya. Jadi luar biasa. 13 tahun di Makkah, beliau hampir terbunuh, ya, terakhir meloloskan diri dengan pertolongan Allah ketika mau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sejak diangkat menjadi Rasul sampai beliau umur 50 tahun, 53 tahun hijrah ke Madinah. Beliau umurnya berapa? 53 tahun. Jadi 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, kehidupan beliau serta tidak nyaman. Ya, setelah diutus menjadi Rasulullah, hanya ingin mendeklarasikan sila yang pertama. Apa sila pertama? Apa sila Pancasila? Satu. Baru satu. Dua.
3, 4. Saya yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad. Pancasila itu semua sumbernya dari agama Islam. Ya, sila yang pertama, ketika Nabi dianggap menjadi Rasul, mendeklarasikan monoteisme, kepercayaan kepada Tuhan yang berada, yang satu. Ketika Nabi mendeklarasikan itu, para pemimpin Quraisy ketika duduk sekalian marahnya luar biasa. Ya, terutama ada surat An-Nahl yang kita terangkan minggu yang lalu yang namanya Abu Lahab. Nama aslinya siapa maksudnya? Abdul Uzza. Ya, beliaulah yang pertama kali sewot dan marah sehingga Nabi akan dibunuh padahal dia adalah ponakannya sendiri. Ya, ini lalu saya terangkan bahwa Nabi adalah ponakannya siapa? Abu Lahab. Sejak beliau kecil lahir, ya, sampai menikah, ya, itu dibantu oleh Abu Lahab, ponakannya sendiri. Tapi begitu Nabi diutus mendeklarasikan ketuhanan yang Maha Esa, pamannya langsung berubah sikapnya menjadi memusuhi ponakannya sendiri, bahkan sampai mau membunuhnya, ya, mau memenggal kepalanya. Ketika Nabi mau dibunuh dalam perjalanan mau hijrah keluar dari rumah, masih ingat para tentara Quraisy yang mengepung rumah Nabi, mereka tidak sadar diri, mereka tidur mati ya. Apa tidur mati? Yang kira-kira ada bom meledak itu enggak ada. Ya. Jadi ketika Nabi keluar dari rumah, semua tentara Quraisy pada memberi pangan semua, pada ngorok semuanya. Akhirnya Nabi keluar dengan nyaman menuju ke rumah Abu Bakar, ya, lalu menuju ke gua Tur, bukan gua Hira, ya, bersembunyi beberapa malam di situ. Kemudian beliau dan Abu Bakar menuju hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi selama 13 tahun ini hidupnya dimusuhi terus, ya, oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy, ya, dimusuhi disebabkan menyampaikan kebenaran, ya. Jadi hidup tantangan kita kalau ingin menyampaikan kebenaran, ya, maka kita harus hadapi, ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sebelum saya terangkan surah An-Nasr ini, saya jelaskan dulu prolog ataupun mukadimah, ya, yang sesuai, ya, waktunya dengan turunnya surah An-Nasr ini. Jadi setelah 13 tahun, ketika Nabi lolos dari keturunan, kira-kira yang paling mantap siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab cari nggak ketemu. Tiba-tiba ada berita Nabi sudah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Wah, tambah global lagi. Kalian global? Abu Lahab. Ya. Akhirnya kejar lagi sampai Abu Lahab mengirimkan 1000 pasukan bala tentara yang anti tank, anti bom, ya, dengan 200 piringan flak di bajunya itu, anti peluru. Wah, mahal sekali. Tapi Abu Lahab sanggup demi memenggal kepalanya siapa? Ponakannya sendiri. Demi Islam supaya tidak berkembang ataupun langsung mati. Akhirnya apa? Abu Lahab memodali, mengeluarkan uang, ya, berapa miliar kalau zaman sekarang, kemudian mengarahkan
1.000 bala tentara ya, ke Madinah. Terjadilah di Madinah yang namanya perang Badar, the Battle of Badar. Perang apa? Badar. Badar. Sampai di Madinah perang terjadi, kalah. Perang Badar kalah kelompok Quraisy. Ya. Kemudian laporan sampai ke Abu Lahab, ya, bos, ada yang melapor, kita kalah bos, ada berapa ratus yang mati. Kira-kira bos kepalanya pecah apa enggak? Mendengar itu. Hatinya remuk apa enggak? Remuk hancur. Kurang ajar, semuanya nggak bisa tidur ya. Nah ini kebencian terhadap Rasulullah SAW. Menyusul lagi, perangi lagi nanti pokoknya bagaimana supaya Muhammad itu mati, ya, dan Islam terkubur. Jadi lagi Madinah lagi, perang Uhud namanya ya. Di situ umat Islam banyak terkorban, ya. Kita akhirnya pasukan tentara Quraisy pulang lagi ke Mekah lagi, ya. Kurang puas lagi karena Muhammad betapa kuat di Madinah, ya. Akhirnya ngirim lagi terus busur-busurnya, ya. Sampai terjadilah Nabi pada tahun 6 Hijrah, ya. Berarti 6 tahun Nabi berada di Madinah. Kemudian Nabi memimpin satu rombongan menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh. Ada yang pernah pergi umroh? 1, 2, 3, 200 orang. Amin. Di samping ingin ibadah umroh, Nabi dan teman-temannya juga sangat kangen dengan kampung halamannya, ya, dengan kebunnya. Ya, kalau kita mungkin dengan ayamnya, bebeknya, terusnya dia. Kangen nggak Bu dengan kampung? Yang kangennya apa Bu? Ayam. Ya teman lama, yang punya suami ya, yang sudah bersuami ya suami. Yang punya pacar dikejar apa dulu? Perlu kacang gitu ya Bu ya. Iya, jadi kangen ya. Sampai di Makkah, perbatasan Makkah, tiba-tiba dijegal oleh para tentara Quraisy. Ya, akhirnya Nabi tidak boleh masuk ke Makkah, tidak boleh melakukan ibadah umroh. Kecewa sama Nabi. Tapi Nabi sabar. Ya, ketika itu Nabi mengadakan perjanjian dengan kepala suku Quraisy, ya, yang disebut sebagai perjanjian Hudaybah. Hudaybah Treaty atau Treaty of Hudaybah. Ya. Apa isinya? Isinya adalah yang pertama, dibolehkan umroh pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun itu nggak boleh masuk, harus pulang Nabi dan teman-teman. Ya. Dibolehkan tahun depan umroh, tapi hanya tinggal di Mekah cuma 3 hari. Dikasih besar berapa? 3 hari. Oh, bayangin Bu ya. Tapi Nabi dan teman-temannya sabar, itu sudah apa-apa. Ya. Yang penting kita sudah umroh dan ketemu dengan kerabat-kerabat yang lebih keduanya, bencana senjata selama 10 tahun. Berapa Bu? 10 tahun. Setelah itu tahun berikutnya terus ya bisa umroh, dan pada tahun ketika Nabi berumur hijrah ke 13 tahun, ke 13 hijrah, Nabi pergi lagi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika menunaikan ibadah haji, turunlah surat An-Nasr. Surat apa Bu? An-Nasr. Isinya idza jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
توابا. Ya, turunlah surat yang terakhir, surat terakhir turun ya, bukan ayat terakhir. Kalau ayat terakhir bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau surat terakhir yang turun kepada Nabi, ya, ketika Nabi umurnya sudah 63 tahun, ya. Kalau sudah 63 tahun, Nabi meninggalnya berapa? 63. Berarti sudah dekat banget dengan Surah yang terakhir. wafatan Rasul. Kemudian ditafsir mengatakan setelah turun ayat ini 60 hari berikutnya lalu Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. ya. Jadi bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa turun surah An-Nasr ini? Karena perjuangan Rasulullah selama berapa tahun di Mekah tadi? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Total jumlahnya berapa? 23. 23 tahun Nabi berjuang menegakkan kalimatullah tanpa digaji, tanpa ada upah, hanya mengharap apa? Ridha Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beliau mendapatkan kemenangan pada tahun yang terakhir, ya, yaitu pada tahun ke-13 Hijrah, ya. Turun ayat ini Nasrullah wal fath, maksudnya adalah misi Rasulullah baik di Makkah maupun di Madinah telah komplit sempurna, ya, dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa, Masya Allah. ya. Turun ayat ini idza jaa Nasrullahi wal fath. artinya apa? Idza artinya apa? Jaa datang Nasrullah Pertolongan Allah. pertolongan Allahnya datang, ya. Karena sebelum Nabi yang kedua mudik ke Mekah yang kedua, sebelumnya yang pertama susahnya luar biasa, ya. Ketika yang keduanya dimudahkan segalanya oleh Allah, ya, Amin. yang disebut sebagai Nasrullah wal fathu atau takwil kemenangan memasuki Mekah dengan bebas, ya. Ketika Nabi masuk yang keduanya itu, ya, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang mengganggu satupun, ya, pada Rasulullah SAW. Ketika itu baik Makkah maupun Madinah dalam keadaan aman dan damai di bawah panji kepemimpinan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada datangnya ada dua, yang datang itu ada dua, Nasrullah dengan Al-Fathu, Wal fath. ya, pertolongan Allah dan Kemenangan. ya, itu ada dua di situ. Setelah mendapatkan dua tadi, Allah lalu menyambung dengan ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fihi. Bismillah. Berhasilan misi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika itu yang tadinya di Mekah ada 3 Tuhan yang besar-besar, dibantu dikelilingi oleh 360 anak-anak Tuhan takut kecil-kecil, semuanya bersih semua, Bu, ya. Dan musuh-musuh beliau berdebat dulu yang ingin membunuh Rasulullah, termasuk Khalid bin Al-Walid dan namanya yang dijuluki sebagai Saifullah yang ingin membunuh Nabi di Madinah dalam peperangan Uhud, ya. Ada lagi namanya Abu Sufyan, musuh di Mekah. Semuanya musuh-musuh Nabi, ya, yang dulu Nabi dinillahi. Mereka semuanya tertarik dengan ajaran Rasulullah, sehingga mereka dengan sukarela mendeklarasikan diri dengan mengucapkan asyhadu an la Ilaha illallah wa asyhadu anna
bekas musuh-musuhnya masuk Islam semua, Masya Allah. termasuk Ikrimah Al-Wahsy. Tahu Ikrimah? Anaknya Abu Jahal ya. Ibnu Aswad yang membunuh Zainab ya, anaknya Rasulullah. Semuanya lawan-lawan Rasulullah mendeklarasikan dengan membaca asyhadu an la Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika para ketua kabilah kaum dan para jenderal masuk Islam, kira-kira anak buahnya ikut sama baca. Nah, ini hebatnya Nabi. Hebat. Makanya pada zaman itu, atau zaman sekarang pun demikian. Kalau bosnya itu masuk Islam, mesti anak buahnya Ikut. gampang atau nggak masuk Islam? Oh, Gampang. gampang. Ya, misalnya satu kampung itu satu kepala desanya masuk Islam satu. Kira-kira untuk mengundang, memanggil, mengajak rakyatnya untuk masuk Islam gampang apa enggak? Gampang. Ya. Jadi pada tahun itu hampir 100% di Jazirah Arabia semuanya menjadi Muslim, semuanya mu'allaf, ya. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ya. Ketika turun ayat ini itu, hampir semua sahabat Nabi malah justru mereka menangis. Kalau kita kan telah mendapatkan kemenangan dan pertolongan kan happy ya dia. Iya. Hura-hura, kemudian ada yang pergi ke Barbaran, pergi ke Padan, pergi ke Plat-Platan. Tahu Plat-Platan? Orang nganggur kayak sekarang ini kan di Amerika siapa yang menang? Joe Biden. Presiden apa? Jubaidah. Joe Biden. Ya, presiden Donald Trump kalah. Yang dapat Nasrullah siapa? Presiden apa? Yang menang ini? Biden. Karena Biden. 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 Joe Biden. Joe Biden. Mudah-mudahan lebih baik dari Sebelumnya. Trump-Trumpan. Tenang. Nah, jadi jangan pergi kemana tadi? Partai, Barbaran, sama aja juga begini. Ya, kalau kita menang kasus misalnya ya, oh menang, dapat kompensasi $100.000. Oh, jangan teriak-teriak, hura-hura itu sujud syukur. Itu kan panduan Islam itu ya. Jadi setelah Nabi diperhatikan oleh para sahabatnya mendapatkan pertolongan dan turun ayat ini, mereka bukan malah senang bergembira, mereka sedih. Ini ada tanda, ada firasat kalau kehidupan Nabi tidak lama lagi akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk paman dia Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib nangis dia ketika ditanya wahai pamanku ya, dimana tabki, why do you cry, maksudnya apa? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu menangis wahai pamannya? Dia menjawab, saya sudah merasa wahai pamanku bahwa Anda tidak lama lagi akan kembali ke pangkuan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat yang lain sudah merasakan semua. Ya, dengan dekatnya apa? Meninggalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. orang yang paling dikasihi ketika itu, ya, menjadi panutan, menjadi uswah hasanah, ya. Uswah dunia akhirat ya, menjadi contoh gerakan dunia akhirat, tiba-tiba akan tiada. Kira-kira sedih banget. Karena Nabi Muhammad itu kita kalau punya teman itu teman yang baik, Yeah. ya, yang menjadi apa namanya pendukung kita, ya, meninggal. Kehilangan. Ya, maka para sahabat tidak demikian. Dan setelah turunnya ayat ini, Aisyah belum merasakan.
Ya, biasanya Nabi itu ketika ruku dan sujud seperti kita baca apa? Dengan kalau ruku itu bacanya Subhanallah. Nah ini apa lah? Azim. Kalau ruku, kalau sujud, A'la. kalau ruku, Azim. boleh lagi. Kalau ruku, kalau sujud, A'la. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sujud lagi. Yang artinya apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Kepala kita tinggi apa di bawah? Tinggi. Ketika kita menyebut, ketika kepala kita rendah-rendahkan, mulut kita menyebut Allah, tinggi-tinggikan. Wah, ini hebatnya kita punya Allah ya. Al-Adimi, Subhana Rabbiyal Adimi, artinya apa? Maha suci Allah yang maha besar, maha agung, amin. Ya. Kemudian diperhatikan oleh Aisyah. Biasanya kok suami aku bacanya Subhana Rabbiyal A'la itu kok sekarang beda. Apa yang dibaca oleh Nabi? Ya, dalam sebuah riwayat Aisyah meriwayatkan. Nabi membaca Subhana Rabbuna wa bihamdi. Subhana Rabbuna Rabbi wa hamdi. bihamdika Allahumma gfirli. Curiga nih istrinya ya Bu ya? Ini ada apa nih? Ya, mungkin yang merasakan. Apalagi sudah ada berita-berita ya dari para sahabatnya ya. Kalau setelah turunnya surat ini, Nabi sudah mendekati kepada kewafatan beliau. Ya. Kemudian setelah mendapatkan kemenangan, setelah menyaksikan hampir semua orang kafir yang ada di Jazirah Arabia ketika itu melebu kemana Bu? Ke dalam agama Islam. Allah. Nabi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 3 hal. Itu disebutkan dalam ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, Fasabbih Bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ ada 2, bisa tidak 3 perintahnya. Fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad. Wastaghfir. Fasabbih, tasbih itu Bihamdi. bunyinya apa? Subhanallah. Tasbih itu bunyinya apa? Subhanallah. Kayak kita sujud tadi. Subhana Rabbiyal A'la, itu bertasbih. Ya. Kalau rukuk tadi Subhana. Rabbiyal azim wa bihamdi. Makanya ibu sekalian, kalau kita mendapatkan kemenangan, tiba-tiba bertasbih dulu. Insyaallah. Subhanallah. Wa bihamdika, fasabbih bihamdika, dengan memuji Tuhanmu. Itu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memuji kan bacanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak teman-teman kita yang dari agama Nasrani. Kalau kita Alhamdulillah, mereka memuji namanya puji Tuhan. Pernah dengar nggak Bu? Nggih, pernah. Gitu, puji Tuhannya ya. Ini sama ya. Bahasa Indahnya apa? Alhamdulillah. Bahasa Amerikanya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memuji Allah. Karena kita telah mendapatkan Nasrullahi wal. Fajr. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi Dinillahi afwaja. Ya, itu dia. Ini contoh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ya, ketika beliau mendapatkan Nasrullah selama 23 tahun, beliau berjuang dengan penuh kesusahan, kepayahan, ketayalan, Kesulitan. apa kalau kesusahan? Kangelan. Pengelangan, Kangelan. kangelan, Kesulitan gitu lah Pak.
Pokoknya itulah perjuangan Nabi. Setiap harinya selama 23 tahun morat-marit, mobat, Maklid, kira, Mirid, ngalor, Idul, Kulon. kayak gitu nanti. Harus tanpa pamrih. Ya, kita mengharapkan gajian. Ya, kalau zaman kan digaji semua. Saya digaji juga ya. Nabi Tidak. seperti yang tertera dalam surat Yasin. Ya. Apa katanya dalam ayat yang 9 kalau nggak salah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ulang lagi apa Yasin? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah olehmu orang yang tidak meminta upah sedikit pun. Jadi meminta upah, ya, menghadiri pengajian, ya. Kalau dipanggil nggak perlu dipanggil, datang sendiri, pakai ongkos sendiri ya dia. Kayak zaman sekarang ya dia. Diongkosi, Modalnya Pak. dibayari. Ya, nasinya uang sekian, ya dia. Makanannya diatur, nanti nggak ada sama sekali. Ya, malah justru beliau Iya, berkorban. sekarang nggak ada. Nah, ya, bukan hanya itu, beliau malah disambut dengan teriakan-teriakan kebencian, teriakan-teriakan kehinaan, dilempari batu, dilempari anak panah dari sehingga beliau jatuh tersungkur. Hebat teman-teman. Hebat. Hebat luar biasa. Ya, sebab itu sampai kepada puncaknya, ya, pada umur yang kedua, pada umur 63 tahun, Allah memberikan kemenangan kepada beliau, ya, yang berupa Nasrullahi wal Fat. dan satu lagi wa ra'aitan nasa Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. maka sempurnalah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Allahumma Alaihi sholli Wasallam alaihi. untuk kita semua sebagai umatnya yang wajib berpegang kepada keduanya, yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran. Satu lagi apa? Sunnat Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Komplit. Gak akan lagi kitab-kitab yang akan datang, sudah gak ada. Nabi yang lain nggak ada, sudah stop terakhir. Ya, makanya nanti kita disebut sebagai khatamul anbiya'i wal Mursalin. apa artinya Bu? Apa khatamul anbiya? The seal of the prophet. Iya. Nabi Kas. apa? Pamungkas terakhir. Pamungkasan. Pamungkasan Nabi terakhir. Ya, nggak ada lagi ada nabi-nabi yang akan datang setelah Rasulullah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang di Sumatera, di Ponorogo, di Jember, di Malang ngaku diri sebagai nabi, ini namanya nabi apa Bu? Nabi-nabi. Palsu. Jangan percaya sekali. Nabi setek itu loh, ya. Nggak ada lagi nabi. Untuk kamu ngaku nabi. Mana kitabmu? Nah, harus kita tanya, ya. Bagaimana caranya kitabmu bisa terima? Bertanya lagi, dia akan memblem. Memblem. Tapi kalau kita tanya Nabi, cukup biasa, ya. Yang ajarannya seluruh aspek kehidupan manusia kita ini diatur secara komplit oleh Al-Quran dan Sunnah. hadis ataupun sunnah Rasul. Diatur semua, jalan kaki diatur, duduk bermajlis ini diatur, ya dia. Ya diatur, kawin Diatur. lamaran Diatur. diatur semua, kenalan diatur, mimpin negara diatur, mimpin ekonomi, mimpin keluarga, mimpin dagangan, mimpin apa lagi? Semuanya diatur. Ya, masalah bumi diatur, masalah langit ada yang diatur, ya dia. Semuanya ada komplit sempurna ajarannya dalam Al-Quranul Karim maupun Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ibu sekalian, kita perlu menerangkan
kepada orang-orang yang masih ragu ya tentang keterakhiran ya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling terakhir ya. Karena kalau Nabi yang paling akhir berarti Nabi itu lebih komplit, lebih sempurna, lebih hebat, lebih menyeluruh dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Bayangkan antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya juga waktu sampai Nabi Muhammad lahir berapa tahun? Ada yang pernah hitung-hitung? Belum. Menghitungnya duit terus Oke. sekitar 500 tahun. Waduh. Bayangkan ya 500 tahun nggak ada Nabi, kira-kira manusia kesasar banget. Di Hongkong lah misalnya nggak ada ustaz, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada sarana dakwah gitu ya. 10 tahun aja pada kesasar nggak manusia. Kesasar. Kesasar ya dia. Iya. Ketika datang Nabi Muhammad, nah itu maksudnya yang membawa wahyu yang paling sempurna. Sering saya sampaikan, setiap kali produk yang paling akhir, produk yang terkini, produk yang paling apa? Modern, pasti dijamin akan lebih apa? Canggih. Sempurna, lebih apa? Komplit, ya, lebih menyeluruh. Begitu juga cara Nabi, ya, dibanding dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Maka yang terakhir, ya, message-nya lebih sempurna. Nah, sebab itu setelah Nabi mendapatkan 3 hal ini, yaitu Nasrullah, kemenangan, ataupun satu lagi apa? Ya, pertolongan Allah, walufat, dan satu lagi Ra'aitan nasa yadkhuluna fi Aku aja. maka dianjurkan untuk membaca lagi tasbih subhanallah Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kemudian ditambah dengan istighfar wastaghfir. Makanya disuruh apa? Istighfar. Yang bunyinya apa? Astaghfirullahaladzim. Karena ketika itu Bu, sebelum datang ayat surat ini, bahkan sampai Nabi sendiri bertanya-tanya dengan para sahabat, kapan kita ini menang? Kapan kita ini berhasil ya? Allah itu kok belum bantu-bantu. Kayak kita dulu gitu ya, Bia. Yeah. Ketika waktu kita daftar ke Hongkong ya, sudah morat-marit obat mati ngurus ya, persyaratan apa? Enggak, waktu di Indonesia loh, mau ngurusi surat-surat apa? KTP, akte, ijazah. Yeah. Iya. Ada biaya apa enggak? Tidak. Itu semua, ya. Sudah bawa fotonya jelek ini biaya lagi. Balik lagi foto, miring-miring lagi. Kurang pas. Berkali-kali biasa ya, Bia. Iya. Pernah berkali-kali atau sekali aja? Pernah, Pak. Berkali-kali ya, Bia. Capek. Nah, itu juga demikian. Kapan aku diberangkatkan ke PT? Mereka kan gitu ya. Yeah. Sudah berhasil ke PT. Kapan Diterbangkan. Betul ya Bu? Yeah. Itu semua saya juga begitu. Sebelum luar negeri, kapan aku bisa terbang? Kan gitu ya? Yeah. Terus pokoknya malah-malah ngurus itu, ya. Nah, ya. Para sahabat juga demikian. Maka turunlah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kita yang bisa melihat bahwa surah Al-Baqarah ayat 214 yang bunyinya afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum. Terus itu 214. Maka Nasrullah, ketika dia Nabi dan para sahabatnya bertanya-tanya, ya mungkin mengadu kepada Allah. Maka Nasrullah, akhirnya maka itu, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Ya, lalu Allah menurunkan inna nasrullahi qarib. Yeah.
sungguhnya pertolongan Allah itu akan datang. Ya, lalu turunlah ayat ataupun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang ketemu nggak? Al-Baqarah 214. Ada yang sudah ketemu? Hasibtum ya? Betul. Betul ya? Ya, kalau dibaca Hasibtum. Baca Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نشر الله ألا إن نشر الله قريب. Coba tiga. Artinya Ini kayak kita juga yang sebelum terbang ke Hongkong, sama dengan ayatnya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum